Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penataan wilayah rawan banjir di Kampung Melayu, Jakarta. Baik, yang pertama untuk pembagian area di wilayah Kampung Melayu ini. Untuk pembagian area di wilayah Kampung Melayu ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu area permukiman warga, area ruang terbuka hijau, dan area sirkulasi. Untuk area permukiman warga ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu permukiman formal dan permukiman informal. Permukiman penduduk yang letaknya berada agak jauh dari sungai disebut dengan permukiman formal atau permukiman permanen. Sedangkan permukiman yang letaknya mendekati bantaran sungai disebut dengan permukiman informal atau permukiman semi permanen. Banyaknya permukiman informal yang berada di pinggiran bantaran sungai dengan fasilitas yang kurang memadai menyebabkan kawasan ini menjadi kawasan kumuh. Kepadatan penduduk serta kekhawatiran terhadap banjir yang melanda kawasan ini pada setiap tahunnya menyebabkan pola perkembangan permukiman penduduknya menjadi bertingkat. Pada lantai 1 biasanya dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari dan pada lantai 2 dimanfaatkan untuk tempat tidur dan juga mengevakuasi penghuni serta barang-barang ketika banjir sedang melanda. Yang kedua adalah area ruang terbuka hijau. Area ruang terbuka hijau ini berada di sekitar permukiman dan digunakan sebagai sarana bermain serta berkomunikasi antar warganya. Tetapi untuk saat ini tempat tersebut menjadi komoditi yang tidak lagi diperhatikan dan disalahgunakan karena adanya pembangunan rumah semi permanen yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara ataupun warung. Yang terakhir adalah area sirkulasi. Area sirkulasi ini menjadi tempat berkomunikasi antar warga yang dilakukan di gang-gang sempit yang berfungsi juga sebagai area sirkulasi untuk sepeda motor dan gerobak untuk berdagang. Lalu pada area Kampung Melayu ini sebelumnya merupakan area permukiman biasa yang di mana wilayahnya tidak terlalu padat dan masih tertata. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali perubahan pola permukiman yang terjadi di daerah Kampung Melayu ini, di mana saat ini Kampung Melayu menjadi salah satu kampung dengan wilayah padat penduduk serta terlihat kumuh terutama pada kawasan permukiman yang dekat dengan bantaran sungai. Nah, ada nih beberapa faktor yang menyebabkan perubahan pola permukiman, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor politik, faktor lingkungan fisik, serta faktor pekerjaan. Lalu, pada pinggiran bantaran Sungai Ciliwung di sekitar Kampung Melayu ini semakin dipenuhi oleh bangunan-bangunan semi permanen. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk uh, menangani kondisi ini, yaitu adanya perbaikan sarana serta prasarana lingkungan dan penegakan hukum. Di mana seperti yang kita tahu, pembangunan bangunan di sekitar bantaran sungai atau sempadan sungai ini tidak diperbolehkan dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar sungai. Selain itu, pembangunan hunian vertikal atau rumah susun juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk pemecahan masalah. Meskipun bukan menjadi satu-satunya solusi yang terbaik karena untuk pemindahan warganya ini dari bantaran sungai ke rumah susun itu perlu sosialisasi dan dialog yang cukup panjang. Selanjutnya. Baik, di sini ada sistem utilitas dan drainase pada Kampung Melayu. Pertama, di sini ada sistem jaringan listrik Kampung Melayu yang bersumber dari PLN. Kemudian dari PLN akan listrik, lalu kemudian dari gardu listrik akan dialirkan ke meteran PLN di setiap kampung. Lalu kemudian listrik akan dihubungkan ke tiap-tiap fasilitas unit hunian kampung. Lalu selanjutnya ada sistem jaringan air bersih Kampung Melayu. Sistem jaringan air bersih kampung vertikal berasal dari pipa distribusi PAM. Dari pipa distribusi PAM akan dialirkan ke meteran air, setelah itu dari meteran air akan dialirkan ke tangki air bawah. Melalui tangki air bawah air atas, dan dari tangki air atas akan didistribusikan ke bawah menggunakan gaya gravitasi untuk ke setiap fasilitas atau unit yang ada di kampung vertikal Kampung Melayu. Selanjutnya, selain sistem utilitas, sistem jaringan drainase diadakan untuk
dan disalurkan dari jalan lingkungan menggunakan jaringan drainase ke kolam retensi sebagai kolam penampungan sementara. Air hujan dari kolam retensi kemudian disalurkan ke bak filtrasi melalui pompa. Di lain sisi, air hujan dari dak kampung vertikal akan disalurkan dari atas ke sumur. Filtrasi dan airnya dapat digunakan sebagai air flush, kamar mandi, dan menyiram tanaman. Air kotor dari bak filtrasi kemudian akan disalurkan ke riol kota. Selanjutnya ada fasilitas dan utilitas yang diperlukan oleh Kampung Melayu. Di sini dituliskan beberapa fasilitas yang dapat ditambahkan di Kampung Melayu, yaitu berbentuk pelayanan umum, kesehatan, budaya dan rekreasi, pendidikan, dan juga perdagangan niaga. Ini juga berhubungan dengan solusi, yaitu pembangunan rumah vertikal. Rumah vertikal yang akan dibangun itu akan berbentuk panggung, di mana ruangan bawahnya dapat difungsikan sebagai tempat penampungan air ketika musim penghujan. Kemudian zona di lantai bawah, yaitu basement, bisa digunakan sebagai ruang publik, yaitu ruang parkir motor dan juga ruang PKL. Kemudian pada lantai atas akan direncanakan peletakan ruang-ruang publik berupa warung, teras rumah, ruang cuci jemur, dan juga ruang mandi, cuci, dan juga kulkas komunal. Kemudian pada lantai rooftop akan dirancangkan penambahan ruang berkebun, ruang fasos atau fasum yang dapat berkembang menjadi TK atau PAUD ataupun ruang ternak bagi masyarakat. Selanjutnya, kemudian penerapan retaining wall pada Kampung Melayu. Retaining wall sendiri adalah dinding penahan tanah yang merupakan teknik perkuatan yang digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh tanah uruk atau tanah asli yang labil. Karena belum adanya retaining wall pada Kampung Melayu, maka kami menyarankan untuk penambahan retaining wall pada sekeliling bantaran sungai dan juga sekeliling pemukiman warga. Ini adalah contohnya apabila diaplikasikan pada pembangunan rumah susun vertikal, akan diletakkan pada pinggiran sungai dan juga pada sekeliling pemukiman warga agar dapat menampung air hujan bila akan terjadi banjir. Selanjutnya. Oke, selanjutnya penanganan banjir pada Kampung Melayu. Penanganan banjir pada kampung vertikal ini atau Kampung Melayu akan direncanakan menggunakan sistem polder dan ruang air pada lantai dasar bangunan. Terus apa itu sistem polder? Sistem polder adalah cara penanganan banjir yang dengan kelengkapan bangunan secara fisik yang meliputi saluran drainase, kolam retensi, dan pompa air yang berada dalam satu kesatuan pengelolaan. Terus sistem polder ini terdiri dari jaringan drainase, yaitu jaringan yang berada pada setiap jalan lingkungan di kampung vertikal atau Kampung Melayu. Kolam retensi yang berada di lantai dasar itu sebagai kolam penampungan air ketika hujan maupun banjir. Tanggul alami yang berfungsi sebagai area resapan air hujan dan GSS pada bantaran sungai. Serta pompa air yang berfungsi untuk memompa air ketika banjir memenuhi ruang air di lantai dasar yang kemudian disalurkan ke muara Sungai Ciliwung. Next slide. Selanjutnya ada penerapan green design pada Kampung Melayu. Kondisi permukiman padat pada Kampung Melayu ini membuat kawasan permukiman ini tidak memiliki ruang terbuka hijau atau green design yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik bagi masyarakat kampung untuk berinteraksi satu sama lain. Dan green design ini yang dapat berfungsi sebagai area resapan air hujan. Green design pada Kampung Melayu akan direncanakan green belt, yaitu garis hijau atau area resapan air hujan yang di sepanjang sungai itu akan ditanami berbagai macam tanaman sebagai area resapan air hujan. Selanjutnya sebagai peredam kebisingan seperti taman dan public space.
dan sebagai ruang perantara antara zona kampung dengan zona sarana kawasan. Total lahan yang dibutuhkan adalah 30% dari luas kawasan, sehingga dibutuhkan lahan untuk GD sebesar 81.846 meter persegi, yang akan direncanakan dengan konsep sustainability seperti sitting area, children playground, dan plaza. Baik, selanjutnya sistem perkerasan sebagai jalur sirkulasi Kampung Melayu. Untuk sistem perkerasannya sendiri, kondisi jalan di area tempat tinggal itu telah beraspal, sebagian besar berbahan semen atau beton, dengan kategori jalan merupakan jalan lingkungan perumahan atau setapak yang memiliki lebar 0,5 hingga 6 meter. Kemudian untuk pola sirkulasinya sendiri, di mana pola ruang di Kampung Melayu itu linear searah ke alur jalan kampung, kemudian jalan kampung itu menjadi garis penghubung antar ruang di mana jalan ini sebagai pusat sirkulasi atau jalan utama. Kemudian di sepanjang jalan dipenuhi unit hunian warga dan juga tata letak ruang dibuat acak seperti kondisi existing kampung. Selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat gambar pola sirkulasi dari Kampung Melayu, di mana jalan kampung ini sebagai pusat utama akses antar ruang. Nah, di sekitar jalan kampung ini terdapat hunian-hunian warga, ada juga ruang komunal, contohnya seperti masjid, taman bermain, dan sebagainya. Boleh selanjutnya. Nah, untuk sistem jaringan limbah Kampung Melayu, sebelumnya terkait permasalahan limbah ini, kondisi drainase dan aliran Ciliwung keduanya tergolong relatif buruk akibat rendahnya pemahaman masyarakat. Contohnya seperti masyarakat masih banyak yang membuang sampah dan limbah ke saluran drainase maupun aliran sungai Ciliwung. Contohnya limbah rumah tangga maupun limbah yang berasal dari pasar. Biasanya para pedagang itu mereka membuang limbah pasarnya itu langsung ke aliran sungai Ciliwung. Kemudian dari permasalahan tersebut rencananya akan diterapkan sistem jaringan limbah yang tujuannya untuk mengurangi terjadinya pencemaran tersebut, yaitu diterapkan pompa filtrasi untuk menyaring jaringan limbah sebelum dibuang ke Sungai Ciliwung. Nah, yang pertama, air yang sudah difiltrasi itu sebelumnya bisa langsung disalurkan ke Sungai Ciliwung. Namun, air yang kotor dari setiap unit WC itu sebelumnya disalurkan ke bak kontrol, di mana bak kontrol ini berfungsi untuk membersihkan atau menyaring air-air yang kotor sebelum disalurkan ke pipa selanjutnya. Dan kemudian, air limbah yang sudah difiltrasi ini kemudian akan disalurkan ke riol kota. Tujuannya apa? Agar limbah-limbah yang sudah disaring tadi dapat tercemar atau terkontaminasi oleh bakteri, sehingga aliran sungai ini bisa lebih bersih dari sebelumnya. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh selanjutnya. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.